tanaman ini mulai 2003 sudah mulai penanaman kopi ya. Cuman dulu si petani itu tanam kopi di areal hutan seperti ini kan, ini tanahnya tanah kehutanan. Itu pada nggak mau. Ya dia terpaksa tanam kopi. Cuman di sela-sela ininya ada sayuran. Jadi si petani itu dulu nanam ini ya terpaksa lah, karena dia pengen tanam sayuran. Nah sampai 2010 lah malah harga kopi mulai bagus. Ya khususnya provinsi Jawa Barat itu udah mulai hadir lah. Jadi membina para petani bahwa ini kopi salah satu komoditas unggulan dari provinsi dan kabupaten gitu kan. Akhirnya di branding juga lah. 2010 ada pengajuan nama kopinya sampai 2012 tuh namanya Java Prianger. Ya untuk mendapatkan itu memang prosesnya lama kan, karena Java Prianger tuh kopi sebelumnya waktu zaman POC kopi ini sudah ada. Nah cuman habislah dengan penyakit yang mungkin karat daun gitu waktu zaman POC itu, digantilah dengan teh. Ya petani di sini mindset sayuran. Kalau tanaman kopi banyak mau dijual kemana gitu kan. Memang waktu 2003 sampai 2010 harga kopi murah banget. Cherry itu cuma 2.000 perak lah per kilo. Makanya kurang menarik gitu kan. Makanya selama 8 tahun atau 7 tahun lah si pohon kopi ini nggak gede-gede gitu kan, karena petani diakalin dan dia terpaksa. Mending dia tanam sayur aja di sini kan. Tapi sesudah pemerintah hadir, harga cherry udah mulai bagus lah, sekitar 5.000, 6.000. Malah sekarang semakin bagus, harga cherry bisa sampai 11.000 di petani gitu. Makanya sekarang kebalik petani. Ini tanaman jadi tanaman pokok, sayuran jadi tanaman sambilan begitu. Kalau pemeliharaannya kebetulan ya petani di sini basicnya petani sayur. Jadi secara ini kalau sayur tuh harus intensif dari segi pembersihan gulma, terus ada penyemprotan hama gitu kan. Jadi pemberian nutrisi, penyemprotan. Si petani sini udah biasa gitu kan. Nah, jadi sudah tahapannya pemupukan, terus penyemprotan, terus ada pembuangan tunas-tunas yang mengganggu lah. Tunas-tunas kayak cabang ini gitu kan, tunas-tunas air lah. Terus ada pangkasan, ada pangkasan awal, terus ada pangkasan untuk produksi gitu kan. Nah itulah untuk menghasilkan kopi yang bagus itu di tingkat hulunya, di tingkat petaninya ya. Nah nanti baru kalau udah seperti ini kan ya kita bisa kelihatan cherry-nya sudah bagus-bagus. Nah baru kita perlakuan untuk panen juga nggak dirut dengan yang hijau, kita pilih yang merahnya aja gitu kan, kayak satu-satu lah ngambilnya kayak gitu. Kalau pengeringan kita pakai matahari aja ya, untuk prosesnya nggak pakai alat kayak drying, enggak. Malah kita jemurnya harus dataran rendah ya, karena untuk kopi itu sendiri kalau dijemur di sini kan lembab, jadi nggak seimbang. Kita jemurnya di daerah Soreang. Nah udah keringnya sekitar 10%, nah kita baru ada mesin namanya haling itu untuk proses menjadi bean. Nah dari bean itu kita ada alatnya juga mungkin untuk grading size untuk pisahin yang kopi yang gede, yang kecil gitu kan. Tapi endingnya ada sortasi manual untuk hasil akhir tetap. Jadi petani sini udah mulai tahu begitu pentingnya pasca panen gitu kan, harus ada perlakuan yang lebih lah buat kopi itu sendiri. Ya kita juga dengan teman-teman petani kita sosialisasikan bahwa kopi itu butuh perawatan yang intensif juga. Jangan pas udah panen dibiarin gitu kan. Sekarang udah mulai petani sudah mulai ngerti gitu kan. Kita sebagai pengolah juga kita produksi gitu kan. Jadi proses kopi di situ ya tadi mungkin di gudang ya, di tempat pengolahan. Itu ada pertama kita penampungan kopi dari para petani, kita ya prosesnya ada olah basah dan olah kering gitu kan. Yang kebanyakan kita malah pakai yang olah kering seperti honey proses, natural gitu kan. Ada treatment baru lah, kita uji coba dibikin natural laktik,
hanelaktik gitu kan, terus natural sakarik kayak gitu. Ya mungkin dari segi cita rasa mungkin ada beda ya, tapi awalnya tetap harus dari kebun yang terpelihara juga gitu kan, untuk mendapatkan kopi yang bagus. Pas panen ya pasti sangat penting. Untuk di kebunnya sendiri ya itu waktu pemeliharaan, untuk sustainable-nya si produksi ini biar harus dilakukan gitu kan, kayak pangkasan, pemupukan gitu kan. Harus paling penting tuh pasca panen justru. Untuk kebun yang bagus tuh pasca panen harus benar.